Oke, selamat datang di channel saya di Ilham FT Auto ya. Kali ini saya ingin mengulas mobil ya sesuai thumbnail ya. Dan sekali lah opening begini biar nggak bosen ya. Kali kalau muka saya enak ya silahkan lah. Dan kali ini saya akan mengulas ya mobil yang bisa dibilang nih mobil-mobil orang kaya ya. Orang kaya itu dalam arti dia paling bisa punya duit banyak tapi pengen punya mobil yang nyaman pakai supir. Ini sih cocok sih ya untuk mobil ini sih ya kalau menurut saya ya. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung ulas si Velfire. Sorry ya baca. Tahun 2011 ya, walaupun ini udah mobil udah hampir 20 tahun tapi oke lah ya, masih bagus nih ya. Tahun 2011, 2400 cc ya. Velfire ya, ini Velfire bukan Alphard ya. Oke. Tampilan depan dari si Velfire tahun 2011 ini ya memang walaupun mobil sudah lebih dari 10 tahun tapi tetap terlihat mewah gagah ya. Kalau Velfire itu emang gagah ya. Beda sama saudaranya kalau Alphard ya, kembarannya. Memang kalau Velfire itu lebih gagah. Itu kalau bagi saya ya, menurut saya itu gagah ya. Kalau bagi yang lain nggak tahu dah gimana. Kalau bagi saya sih emang gagah si Velfire ya. Dengan lampunya sendiri ya. Dia memang masih banyak bohlam di sini ya, lampunya di sini juga masih ada bohlam juga, lampu senya bohlam nih, tapi udah HID nih di sininya nih. Ini juga nih lampu lampu kabutnya juga di sini nih, tapi di bawah juga ada lagi tuh lampu kabutnya atau fog lampnya ya. Dan juga di sini ada sensor parkirnya ya di corner. Jadi tengah-tengah sih memang nggak ada, tapi di cornernya ada tuh. Tapi memang gagah sih, walaupun memang ini chrome-nya memang kegedean. Kalau bagi saya ngeliatnya kegedean, tapi ya kalau menurut kalian tuh bagus apa enggak dengan chrome gede banget. Tapi kalau saya sih, karena walaupun saya bawa bapak juga, tapi saya kurang suka dengan chrome-chromean ya. Walaupun memang mobil ini moncongnya tidak terlalu besar ya, tidak terlalu lebar lah moncongnya, tapi dia tetap mesinnya ada di depan sini ya. Tidak bermesin bawah kayak di mobil-mobil kayak Grand Max, Luxio gitu ya, atau EPV gitu ya. Ya itu mah beda kelas ya emang mobilnya sih. Ya tapi setidaknya dia ini mesinnya tetap di sini ya, mesinnya tetap di bawah sini, rapi ya, dan udah warna body ya, warna hitam gini. Dia tetap ada peredamnya juga ya. Oh ya, mesinnya dia ini adalah 2400 cc ya, jadi bisa dibilang mesinnya tuh kayak mesinnya si Kijang Innova, tapi memang kurang 100 cc doang sih ya. Karena kalau Kijang Innova tuh paling batas kan 2,5 ya, paling tinggi ya, paling tinggi 2,5 cc. Tapi dia kalau Velfire ini dia tidak tidak ada diesel, dia mah bensin. Tapi ini oke lah ya, rapi ya, bagus ya, walaupun dia memang moncongnya nggak terlalu gede ya si Toyota Velfire ini, tapi it's okay lah ya. Walaupun memang dia belum pegas untuk kap mesinnya, tapi nggak masalah ya. Tapi wipernya nih, walaupun memang nih satu kan begini ya, tapi satu ini manjang, tapi dia unik banget nih karena dia mepet banget. Tapi memang kenapa wiper yang di sebelah kanan lebih panjang, karena memang lebih konsen untuk ke bagian si supirnya ya. Jadi biar pandangannya itu biar terlihat jelas kalau lagi hujan ya. Dan ini ada kayak spion blind spot spion nih di sini nih. Ya tapi iya oke lah ya, unik ya, unik. Iya, tampilan dari Velfire ini memang kembarannya Alphard ya, tapi memang dia lebih tinggi kelasnya Velfire itu daripada si Toyota Alphard. Kalau Alphard itu kan bisa dibilang masih ada tipe di bawahnya, tipe G ya. Kalau Velfire ini benar-benar yang tipe kelas atas ketinggian. Ketinggian. Dan juga tampilannya nih ada body kit di bawahnya ya. Spionnya sudah chrome ya dengan ada lampu sen. Untuk handle-nya sudah chrome ya. Dengan udah keyless juga tombolnya. Nih. Nah, ini udah ngunci ya. Pintunya udah ngunci karena dia di sininya dia tombolnya begini ya. Udah lagi anjing. Nah, ini dia seperti ini untuk ininya. Untuk ininya nih seperti ini kuncinya nih. Tapi dia karena ini adalah keyless, dia kalau Toyota ini udah kebuka langsung ya. Jadi tinggal masukin tangan aja udah enak ya. Tapi ini belum auto folding nih. Tapi dia memang pilarnya ini black pilar ya, kalau ini mobil bukan hitam.
Tapi ini kalau untuk pintunya sih ya emang ada pilarnya juga di sini ya. Tapi memang kalau pintunya emang dia begini nih. Si siapa? Velfire ini ya. Dan dia ini gede banget ya pilar C-nya ya, iyalah. Dan dia ada antenanya juga ya. Jadi sekalian jadi menyatu gitu ya. Tapi ini emang ya keren sih, emang Velfire emang gagah banget sih kalau bagi saya yang lihatnya. Velfire tuh emang gagah sih. Gagahnya udah nggak main-main sih emang. Walaupun ya dia tangki kiri, saya kurang suka ya Velfire tuh ada tangki kiri sih. Coba deh kalau tangki kanan mah bagus. Nah, tampilan belakang dari si Velfire ini seperti ini ya guys. Ya tampilannya memang dia lampunya kesannya putih semua, tapi dia ini memang ini kalau ngerem warnanya jadi merah. Ya iyalah, ngerem itu kan merah berhenti ya. Ini tetap warnanya oranye ya. Lampu mundurnya di sebelah sini ya untuk si Velfire ya. Memang Velfire itu bisa dibilang kelas atas kelas paling tingginya dari si Toyota Alphard ya. Ya Velfire itu paling tingginya lah ya. Kembarannya jadi bagus, kecuali kalau yang setelahnya baru grillnya makin jelek ya. Tapi kalau yang 2011 ini memang Velfire ini keren banget. Ganteng sih emang. Kalau yang tahun 2011 ini itu bagi saya. Dan di sini dia wipernya ngumpet ya untuk Velfire ya. Kalau dan Alphard yang tipe begini nih, dia wipernya ngumpet di sini nih, dalam sini nih, di dalam spoiler. Dan ini di sini dia ada lampu remnya atau high mount stop lamp ya. Jadi kaca tetap ada defogger juga ya. Tapi kelihatan kayak nggak ada wiper ya, karena wiper yang ngumpet ya di belakang ya. Dan dia di sini ada sensor parkir yang 4 titik ya. Dan di sini ada kamera mundurnya ya. Dan dia buka bagasinya. Tadi kayak ribet bukanya dari sini aja yuk. Bukanya udah elektrik cuy. Mewah banget emang walaupun tahun 2011 coy. Wow, keren banget. 2011 udah begini. Dan di sini dia ada bangkunya, bangku belakang ini yang baris ketiga ini. Ini kalau di Alphard ini bukan kasta rendah, karena ini nyaman juga kalau di baris ketiga kalau si Alphard ya. Atau Velfire, Alphard juga lagi lah. Velfire ini nyaman ya, nyaman banget. Dan di sini dia ada lampu bagasi ya. Walaupun memang jeleknya ini dia ini tidak bisa mendapatkan space yang terlalu luas kalau memang bangkunya ini mundur banget ya. Tapi oke lah ya segini, memang karena mobil ini lebih buat bawa orang, jadi ya untuk barang sih agak di nomor 2 kan ya. Tapi ini udah oke lah ya. Kita juga mau coba duduk di baris ketiga, enak nyaman gak sih? Pasti nyaman sih. Emang bener-bener elektriknya masih bagus banget loh ini. Tuh langsung rapat lagi kan. Yang megang supir, jadi ini kalau buat buka majikannya enak nih, tinggal tombol ini pintu sebelah kiri, pintu sebelah kanan ya nih. Unlock door, unlock yang membukanya di sini, buka kunci ini dibuat bagasi tadi. Nah ini kita buat buka pintu kiri. Wih, pintu bagasinya masih apa? Pintu elektrik masih bagus ya. Dan ini di sini. Nah, ini kalau baris keduanya sih, ya memang sih mentoknya dia nih segini, dan ini gesernya dari sini nih. Ini gesernya dari sini. Ini buat inian, buat ngelongin kaki ya. Ini ya enak sih ini buat lonjoran kaki ya, asal kakinya jangan bau juga sih. Ini kalau ini harus di ini, ribet banget kalau nggak megang HP ya. Nah ini dia buat recline-nya yang ini ya, tombolnya ya. Ini buat recline, kebalik lagi lah. Ini memang buat sliding, ini yang buat recline-nya. Walaupun memang masih manual, tapi setidaknya bisa dibilang udah bagus lah ya. Dan ini mentoknya bisa sampai sini loh untuk yang baris kedua ya, untuk si siapa? Slidingnya ya, gesernya itu bisa sampai segini loh. Dan ini duduknya di sini nih. Iya, kalau mobil kayak gini mah pasti enak banget ya. Tadi saya pas lagi openingnya juga enak duduk di sini. Nyaman ya, ada armrestnya lagi tuh kan. Bisa diatur lagi armrestnya tuh. Diatur. Paling mentoknya paling bawah segini nih. Tapi kalau ini segini juga udah bagus sih. Dan ini emang nyaman banget sih, asli sumpah. Dan di sini dia ada gantungan ya. Sebelah kanan juga ada gantungannya. Dia di sini dia ada set pocket ya. Set pocket ya. Dan ini ada meja ya, yang ada cup holdernya juga nih kalau di bangku sebelah kanan ya. Tapi ini ada cup holdernya juga. Ih, enak nih buat naruh sesuatu nih. Ini ada armrestnya juga yang buat sebelah kanan ya.
kanan kiri ya armrestnya. Ini juga kanan kiri. Jadi enak nih. Jadi bener-bener kayak ya emang dimanjakan sih emang. Ya emang mobil ini kan emang memanjakan si penumpang belakang. Jadi makanya mobil ini cocoknya pakai supir, dia nyetir di depan. Dan ini dia ada panoramic apa? Kayak apa namanya? Bukan sunroof sih dia mah. Dia ini kalau di bagian belakang ini namanya itu moonroof ya. Kalau yang di depan baru sunroof tuh karena bisa kebuka. Kalau yang di belakang dia kagak bisa kebuka cuy. Ya dia nggak bisa kebuka bener. Dia bisa kebuka nggak sih? Bisa deh, dia bisa kebuka anjir. Dia bisa kebuka nih di sini nih. Nih dia sunroof juga ya untuk di baris kedua ya. Anjay, enak banget. Keren loh. Dan untuk di sini dia ada AC-nya juga ya di baris kedua. Baris ketiga juga dapat AC juga ya. Jadi adil ya. Jadi ya memang nih mobil ini ya mau di baris ketiga juga nih jatuhnya bukan kasta terendah kalau mobil si Alphard ya. Kalau bagi saya. Tapi setidaknya nih memang bangkunya memang beda sama di baris kedua. Kalau baris kedua kan armrestnya kanan kiri, dia cuma si sebelahnya doang tuh. Jadi kalau duduk tiga juga masih bisa sih, tapi memang yang duduk tiga nggak enak. Kalau duduk bertiga nggak enak nih yang tengah-tengahnya gitu, enaknya di pinggirnya. Tapi dia lengkap juga sih, ada cup holder, tempat penyimpanan, ada wood panel lah gitu ya di situ ya. Tapi nyaman juga sih kayak duduk di baris ketiga ya, tapi ogah saya capek naik belakangnya. Tapi emang keren sih emang Vellfire ini emang nih. Dan dia ada lampu ambiennya gitu ya. Ambien ya, bukan ambien. Tapi ini keren sih. Apalagi ada sunroof kayak gini nih. Ini kalau mobilnya nyala nih, ini ada mode AC-nya di sini jadi bisa diatur nih kecepatan anginnya ya. Jadi benar-benar diatur dari belakang jadi nggak perlu dari depan ya. Yang depan tuh khusus buat supir aja. Keren sih emang. Dan ini dia ada layar di sini ya. Tuh. Ada layar ya. Layar di sini buat apa ya, layar monitor buat si siapa penumpang belakang biar bisa pada menonton dari sini nih, walaupun disambungin tetap dari sini nih, dari si yang tengah utama ini gitu. Tapi memang tetap dilarang merokok, nggak boleh ngerokok emang kalau di mobil kayak gini ya. Tapi enak ditutup sih tuh. Tapi kalau mau dibuka buat dapatnya matahari enak nih. Tapi ini buat kampanye, kalau andaikan masih pemilu sih ya nggak apa-apa. Tapi udah nggak pemilu sih, udah buat apaan. Tapi keren sih nih. Tapi keren sih nih emang. Masih bagus banget. Duh, kapan ya punya mobil kayak gini? Tapi kayaknya sih kalau punya sih nggak terlalu ya, karena ujung-ujungnya harus nyetir pakai supir. Kalau kita yang nyetir sendiri pasti disangka supir. Walaupun hanya nyetir mobil ini masih nyaman sih. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam bagian kemudinya ya. Walaupun mobil ini lebih enaknya buat dipakai supir, tapi duduk di depan sini dengan interior yang cukup mewah ini menurut saya udah bagus ya. Vellfire emang mewah sih, emang kelas atas banget sih Vellfire itu. Wow, udah mewah ya. Walaupun dia spionnya memang jeleknya dia itu belum auto folding. Oh udah deh, udah auto folding ternyata. Tuh kebuka. Harusnya udah auto folding sih. Udah bagus ini mobil. Nah, AC dulu panas cuy. Kanan kiri bisa diatur ya temperaturnya tuh, keren nih. Kalau mobil ini memang udah kelas atas, udah kelas mewah ya. Dan dia bangkunya juga sudah ternyata belum elektrik cok. Vellfire belum elektrik ya, 2011 mungkin belum ya, masih kayak manual gitu, makanya dia nggak ada memory seatnya. Kecuali kalau dia elektrik baru dia ada memory seatnya, ini nggak ada. Ini trip odonya bisa diatur dari sini ya kalau kita mau atur cahayaan ini ya tuh. Lampu dari sini gila 115.000 km ya, tapi ini masih bisa bilang masih cukup low km lah. Ini handle-nya chrome ya, dan dia nih door lock-nya di sini ya, door lock-nya di sini, tapi pasti bisa kebuka ya. Iyalah, mobil mahal pasti bisa kebuka. Dan dia power window udah all auto ya, jelas udah power window pasti all auto tuh. Iyalah,
Pasti dia kalau mobil kayak gini all auto udah pasti ya. Ini buat electric mirror di sini, dia tombol start stop di bawah sini, di sini buat auto foldingnya sama spionnya sudah retract ya. Jadi bisa kalau nih, kalau ini baru dia auto folding tuh kalau di yang ini ya. Dan ini di sini tadi tombolnya, ini tombol sensor parkir ya di sini, dibuat lampunya nih. Jadi bisa dimatikan ya. Jadi tombolnya bisa dimatikan di sini nih. Oh, buat lampu itu. Lampu apa? Lampu ruangan. Dan ini di sebelahnya. Sebelahnya ada buat VSC-nya ya. Ya, sebelahnya bisa buat ada VSC-nya juga ya. Tapi ini lampu roomnya bagus juga sini, bisa dimatikan, bisa di ini juga. Ya, enak banget ya, keren banget lampunya bisa nyala begini. Setirnya juga dia sudah wood panel dengan kulit asli ya. Setirnya ini palang berapa ya, palang 4 ya, tapi bisa dibilang keren sih, emang ganteng sih emang nih kalau setir kayak gini nih. Apalagi di pengaturannya lengkap, walaupun masih manual ya, belum elektrik. Tilt dan teleskopik, jadi tilt dan teleskopik udah bagus. Wiper sudah intermittent, saklar sudah terintegrasi dengan fog lamp ya. Wih, klaksonnya gede banget. Modenya nih bisa buat ini, mode sini ya, ke audio yang ada di sini. Walaupun udah di custom dengan Kenwood. Ini display tuh, jadi bisa dari situ sama dari sini juga bisa ya. Tapi di sebelah sini polos, nggak ada ininya, nggak ada apa, nggak ada tombol. Nih wakra AC ya, apa ini AC buat penyimpanan luar biasa. Dan ini AC nya di sini, tombol-tombolnya masih gini ya, dual zone ya, bagus. Ini dia memang sudah di custom ya, karena aslinya dia mungkin nggak begini. Tapi dia ada kamera parkirnya ya, tuh ada kamera parkirnya tuh, jadi kamera parkirnya, dia udah ada kamera parkirnya. Transmisinya dia juga masih halus banget ya, masih halus, masih bagus ya. Transmisinya masih halus, masih bagus. Ini masih halus transmisinya. Transmisi masih bagus, masih enak banget. Tombol hazardnya di bawah sini. Nah, ini tombol buat indikator penumpang kalau tidak memakai apa? Tidak memakai seat belt. Tapi ini kita bisa atur juga nih bagian belakangnya nih. Bagian baris depan ini bisa diatur ya untuk apa? AC belakang kita yang ngatur, dinginnya atau gimana tuh bisa kita yang ngatur. Keren. Dan dia di sini dia ada cup holder ya. Ada tempat penyimpanan tuh. Gede banget. Dia ada armrestnya ya. Ada armrestnya juga, walaupun memang sebelah doang sih. Jadi sebelah kanan nggak ada. Ini sama, ini juga sebelah sini. Sebelah sini nggak ada. Tapi nggak masalah lah. Ada tempat penyimpanan. Ini buat panelnya manjang ya, kayak nyambung gitu dari sini. Oh iya, pasti kalian akan bertanya, ini harga mobilnya berapa? Ya, harga mobilnya nggak mahal kok, masih terjangkau. Kalian punya budget 2,5 nih, 250 juta ya. Malah itu kalau kalian beli mobil ini itu masih ada kembaliannya loh. Kenapa? Karena harga mobil ini aslinya itu 235 juta ya. Itu mungkin masih bisa nego 235 juta itu ya. Kalau kalian pengen langsung lihat mobil ini, yang bisa dibilang walaupun kilometer memang udah 115.000, tapi setidaknya ini mobil masih bagus, masih enak ya. Gasnya juga masih halus mesinnya. Suara raungan mesinnya masih halus. Dengan harga 235 juta aja kalian bisa bawa pulang si mobil mewah ini ya, si Toyota Velfire ini ya. Dan ini dia ada apa? Kaca ya, pasti ada lampunya lah. Oh, mobil kayak gini mau nggak mungkin nggak ada lampunya, sun visor ya. Ini ada tempat kacamata lagi di sini kan. Nah, ini buat open ini ya, sunroof. Sunroof belakang cuy, bisa dari di sini. Bisa dari depan cuy, keren. Nah, iya bisa dari depan sini ya. Sunroof siapa? Si mobil ini ya, bisa dari sini sunroofnya bukanya. Tapi kalau yang belakang sini berarti apa ya? Ya, dia manual dong.
Di manual ya kalau yang depan. Berarti dimanjain bener-bener buat yang bagian belakang ya. Yang bagian depan emang agak dimanjain. Ya, kayaknya mah bagian depan ini tombolnya. Ternyata bagian belakang. Tombol yang buat depan yang mana ya? Ini kan tombol pintu bagasi, tombol pintu samping ya. Ini buat lampu. Ini tombolnya di mana ya? Ada mata. Nah, ini dia. Itu di mana ya? Tombolnya ini di mana ya yang ini ya? Apa dia manual? Hah? Gue baru tahu loh kalau ini manual. Iya manual anjir. Manual bener. Manual anjir. Jadi kita bukanya tuh dari sini. Tombol ini nih. Buka ke atas gitu kan. Manual. Kalau buat nyari udara ini ya, udara angin segar ya. Jadi ini tombol ini khusus buat di bagian belakang ternyata. Keren banget sih. Berarti benar-benar memanjakan penumpang banget ini mobil ya. Luar biasa sih Toyota Velfire ini ya. Dengan 235 juta aja nih kalian bisa dapatkan si mobil Toyota Velfire ini ya. Ya, keren banget ini mobil sumpah. Walaupun memang sebenarnya sih kalau saya dengan diri saya ini enaknya nyetir gitu mobil kayak gini gitu, nyaman sih. Tapi memang pasti disangkanya supir, yakin saya. Mobil kayak gini tuh nggak bakal dianggap majikan walaupun kita yang punya nih, tapi dianggapnya supir mobil kayak gini. Kecuali kalau mobil yang kayak gitu baru kalau nyetir sendiri masih enak daripada yang bener penumpang juga lebih nyaman juga sih mobil kayak gitu ya. Tapi kalau mobil itu masih enak, masih nyetir sendiri sih masih dianggap mobil ya, masih orang pantas lah ya. Kalau ini pasti dianggapnya supir gitu kalau mobil kayak gini gitu kan. Tengah ya. Transmisi masih bagus ya, masih halus. Jadi ini jangan nggak nyesel deh kalau beli mobil kayak gini. Jadi bisa dibilang ini masih bagus, transmisi masih halus. Tadi pas saya coba-coba buat buka buatin kamera itu masih halus banget ya. Ya kalau mobil kayak gini mah pasti udah nggak bakal ada rem tangan di sini ya. Ada colokan 12 volt di bawah sini ternyata cuy. Dia ada tempat penyimpanan juga di sini tuh. Jadi dia udah nggak ada soket lighter kalau mobil kayak gini ya. Karena emang di zaman ini cuma buat power outlet doang, buat ngecas. Dan dia di sini dia ada injekan foot brake ya, karena kalau mobil kayak gini masih foot brake. Ini remnya di sini ya, ini foot brake sama, jadi dia tuh tidak ada yang namanya hand brake di sini, kecuali kalau mobilnya tadi yang pas saya awal review tuh yang crown window tuh ya. Oke, itu aja videonya hari ini untuk si Toyota Velfire tahun 2011 dengan harga 235 juta saja kalian sudah bisa mendapatkan mobil ini. Tapi kalau untuk budgetnya kalian harus punya duit sekitar 250 juta sih. Jadi sih saya buat tabungan, buat pajaknya bayar apanya. Tapi ini kalau buat si saya belinya nih, ini aja masih bisa nego loh, 235 masih bisa nego. Bisa langsung datang aja ke sini ya guys. Itu nomor teleponnya kalau kalian mau menghubungi ya. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya ya untuk review-review mobil yang lain. Oke, terima kasih.